Kemudian nomor yang kedua, Abdurrahman ma fahima makna salasi kalimatin. Abdurrahman tidak memahami arti tiga atau makna dari tiga kata. Ya, ini benar ya. Karena dalam teks bacaan atau percakapan, Abdurrahman memang tidak memahami tiga dari kosakata. Sehingga kita kasih tanda checklist atau centang di depan kalimat yang nomor 2. Baik, kita masuk ke ar-raqmu tsalis, nomor yang ketiga. Sa'ala Faisalun atau Sa'ala Faisalunil mudarisa ma jam'u sama. Ya, Faisal bertanya kepada Bapak Guru apa jamak dari as-sama. Ya, kita lihat teks. Apakah yang ditanyakan oleh Faisal? Ya, ternyata Faisal menanyakan jamak dari apa? Atau Faisal menanyakan kata al-bihar. Ya, al-bihar itu jamak dari bahar. Ya, sehingga di sini tidak tepat untuk nomor yang ketiga. Sehingga kita kasih tanda silang di depan kalimat yang nomor 3. Baik, kita ke ar-raqmu rabi, nomor yang keempat. Katabal mudarisud darsa ala saburah. Bapak guru menulis pelajaran pada papan tulis. Ya, sini betul ya, sesuai dengan teks bacaan atau percakapan. Karena memang Bapak guru menulis pelajaran tersebut di dalam atau pada papan tulis. Ya, maka kita kasih tanda checklist pada nomor 4. Baik. Udah ya? Kita lanjutkan ke at-tamrinur rabi, latihan yang keempat. Perintahnya adalah ma ma'nal kalimatil atiyata. Apa makna dari kata-kata berikut? Ya, di sini ada 3 kata, yaitu atin, ada, sama aljad. Ya, atin ya tadi adalah at-turabu atau at-turabul mukhtalitu bil ma, yaitu tanah yang bercampur dengan air. Ya, makna dari atin. Ada maknanya apa? Roja'a. Ya, sama. Ada, roja'a itu artinya kembali, pulang. Al-jad itu abul ab, ayahnya bapak, au abul atau ayahnya ibu. Apa berarti? Jadi al-jad itu kakek. Ya, jelas ya. Tinggal merujuk kalau belum memahami ke teks percakapan. Itu tertulis ya tentang ketiga atau mengenai makna dari ketiga kata ini. Ya. Kita lanjutkan ke at-tamrinul khamis, latihan yang kelima. Perintahnya adalah iqra'il mithala, bacalah contoh berikut, tsumma akbil ma yali ala girori. Kemudian sempurnakanlah soal-soal berikut sebagaimana pada contoh. Ya, jadi kita disuruh membaca contoh, kemudian kita diminta untuk menyempurnakan ya soal-soal latihan, yaitu ada 4 soal latihan sebagaimana pada contoh. Ya, kita harus hafal di sini tentang ibu kota negara-negara yang di sini ya, diantaranya ya Asimatus Sudan, ya, ibu kota Sudan Al-Khurtum, yaitu Al-Khurtum, Asimah ibu kota. Kemudian kita jawab untuk nomor 1, misalkan Asimatul Iraqi, ibu kota Irak, jawab Al-Baghdad, ya Baghdad. Kemudian Asimatul Mamlakatil Arabiyatis Saudiyah, apa? Ibu kota dari kerajaan Arab Saudi, kita jawab Ar-Riyadh, ya Riyadh ibu kotanya. Kemudian untuk ibu kota Yaman, Asimatul Yaman adalah As-Son'a, yaitu Son'a. Kemudian Asimatu Misra, ibu kota Mesir adalah Al-Qahirah. Ya, di sini sudah lewat ya tentang nama-nama kota tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan ke at-tamrinus sadis, latihan yang ke-6. Untuk soal latihan yang ke-6 ini perintahnya adalah iqra'il amthilata, bacalah contoh-contoh berikut, tsummaktubil jumalal atiyah, kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut,
musta'milan fi'lat ta'ajjubi, dengan menggunakan fi'il ta'ajjub. Ya, jadi di sini pada latihan yang keenam kita diperkenalkan dengan uslub ta'ajjub, atau kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'lut ta'ajjub. Fi'lut ta'ajjub itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan suatu kekaguman atau takjub, ya, mengungkapkan ketakjuban, keheranan pada sesuatu hal. Jadi di sini diambil dari ta'ajjub itu sendiri. Ta'ajjub yang merupakan perasaan emosional seperti kekaguman akan keindahan sesuatu atau perasaan takjub akan keburukan sesuatu. Ya, di sini jadi misalkan kita melihat sesuatu dan itu membuat kita kagum atau heran, dalam bahasa Arab ada uslubnya. Ya, di sini yang kita pelajari dari fi'al ta'ajjub pada pelajaran atau soal latihan yang keenam ini adalah ma'af'alahu, wazannya. Ma'af'ala nanti untuk wazan fi'ilnya, kemudian domirhu itu nanti untuk objek yang kita kagumi atau yang kita merasa heran dengan hal tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh-contoh pada soal latihan yang keenam ini. Untuk yang nomor 1, kita baca dulu contoh kalimatnya. Hadzal rajulu tawilun. Lelaki ini tinggi. Ya, misalkan kita melihat seorang lelaki atau di depan kita laki-laki ini laki-laki yang tinggi. Kemudian ada yang mengatakan hadzal rajulu tawilun. Lelaki ini tinggi. Kemudian kita kagum, takjub. Ya, maka kita ungkapkan dengan bahasa Arab misalkan menjadi ma atwala hadzal rajula. Betapa tingginya lelaki ini. Perhatikan. Di sini yang asal kalimatnya hadzal rajulu tawilun kita ubah menjadi uslub ta'ajjub. Maka kata hadzal rajul kita tempatkan sebagai objeknya. Menjadi apa? Hadzal rajula. Ya, karena objek harus di fathah. Kemudian kata tawilun kita masukkan ke wazan ma'af'ala. Maka menjadi ma'atwala. Ya, begitu. Kemudian contoh yang kedua misalkan hadzal baitu kabirun. Rumah ini besar. Ya, kemudian ada misalkan di sini kita melihat rumah yang besar. Ya, kemudian ada yang mengatakan hadzal baitu kabirun. Rumah ini besar. Lalu kita mengungkapkan dengan ajub, maka menjadi ma akbaro hadzal baita. Betapa besarnya rumah ini. Ya, perhatikan kata hadzal bait menjadi objek, menjadi hadzal baita, diletakkan paling belakang. Sedangkan kata kabirun kita ubah, masukkan ke wazan ma'af'ala. Ya, kabirun menjadi ma'akbaro. Ya, seperti tadi tawilun menjadi ma'atwala. Ya, jelas ya? Kemudian yang ketiga contohnya hadhihi sayyaratu jamilatun. Mobil ini bagus. Nah, misalkan kita akan mengungkapkan dengan uslub ta'ajub, maka menjadi ma ajmala hadhihi sayyarata. Betapa bagusnya mobil ini. Perhatikan, hadhihi sayyarah menjadi objeknya. Makanya harokatnya fathah. Kemudian kata jamilatun kita ubah ke wazan ma'af'ala, maka menjadi ma ajmala. Ya, jelas ya? Jadi yang dipakai itu wazannya ma'af'ala. Ya. Baik, itu diantara contoh-contohnya. Jadi tidak masalah ya, yang asalnya tadinya tawilun menjadi ma'atwala atau kabirun menjadi ma'akbaro, jamilatun menjadi ma'ajmala. Jadi meskipun tadi hadhihi sayyaratu jamilatun, kata jamilatun merupakan isim mu'annas, tapi ketika kita masukkan uslub ta'ajub menjadi ma'ajmala. Ya, sama seperti atasnya, tidak ada tak marbutoh tambahan setelah lamnya di situ, hilang. Jadi ya, baik, kita langsung saja kita bahas bersama beberapa nomor untuk soal latihan yang keenam. Misalkan nomor 1, hadzal ma'u
baridun. Air ini dingin. Ya, maka di sini kita diperintahkan untuk mengubah menjadi uslub ta'ajub. Ya, maka kata baridun kita ubah menjadi apa? Abroda. Ya, kemudian kita tambahi ma sebelumnya. Ma, ya. Kemudian hadal ma kita jadikan objek. Maka menjadi ma abroda hadal ma'a. Betapa dinginnya air ini. Ya. Kemudian yang nomor 2 misalkan an-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Ya, kita ubah menjadi uslub ta'ajub, maka di situ sudah di dalam tanda kurung ada wazan af'alanya, ya, yaitu ajmala, jamilatun berubah menjadi ajmala. Maka kita masukkan ma di depan ajmala menjadi ma ajmala, kemudian nujumnya jadi objek menjadi ma ajmala nujuma atau ma ajmalan nujuma. Betapa bagusnya, betapa eloknya bintang-bintang itu. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 3 misalkan hadal qalamu rahisun. Pena ini murah. Ya, rahisun maka kita ubah menjadi af'ala menjadi arkhasa. Ya, ya-nya dihilangkan. Jadi apa? Arkhasa. Ya. Kemudian kita tambahkan ma sebelum arkhasa, maka menjadi ma arkhasa. Kemudian hadal qalam jadi objeknya. Maka menjadi ma arkhasa hadal qalama. Betapa murahnya pena ini. Ya, mudah ya. Baik, sekarang untuk yang nomor 4 sampai dengan 10 insyaallah akan Anda jadikan PR biar ummahat sekalian ya bisa lebih memahami bagaimana menerapkan uslub ta'ajub ini. Jadi misalkan ketika kita jalan-jalan kemana atau kita melihat sesuatu apa, bisa kita mengungkapkannya dengan bahasa Arab ini. Baik. Jelas ya? Kita pindah ke soal latihan yang ke-7 atau at-tamrinus sabi'. Perintahnya adalah ta'ammalil amthilata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Summa qra'il kalimatil atiyata. Kemudian bacalah kata-kata berikut waktubha ma'adobti awakhirya. Kemudian tulislah dengan tanda baca akhir katanya. Ya, di sini kita disuruh memperhatikan contoh, kemudian suruh menulis dengan tanda baca atau harokat akhir kata tersebut. Ya, di sini pada pelajaran yang ke-7 kita diperkenalkan dengan al-munadal mufrad. Jadi munada yang digunakan untuk kata tunggal. Misalkan yang kita panggil adalah hanya satu orang. Ya, kemudian juga kita akan belajar dengan al-munada mudhof. Jadi misalkan isim atau nama yang kita panggil terdiri dari 2 kata yang menjadi satu. Contohnya adalah Abdullah, Rasulullah, seperti itu. Abdurrahman. Bagaimana ketika kata-kata tersebut diawali dengan huruf nida ya. Ya. Perhatikan untuk contoh yang pertama Muhammadun. Muhammadun adalah kata tunggal. Mufrad. Maka ketika kita masukkan nida menjadi ya Muhammadu, tanwinnya hilang. Dan ini sudah kita pelajari pada lurus lughah jilid yang pertama. Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Hamidun menjadi ya Hamidu. Kemudian ustadzun menjadi ya ustadzu. Ya, ini semua sudah kita pelajari di lurus lughah jilid yang pertama. Kemudian yang di sini yang kedua adalah contoh yang misalkan munadanya berupa mudhof ya. Jadi maksudnya adalah mudhof ilaihi, tapi nanti yang kita panggil tentunya yang kata yang pertama. Yang dimaksud dengan munadanya adalah kata yang mudhofnya itu. Baik, misalkan ada kata ukhtu Hamidin ya, saudarinya Hamid. Ini adalah mudhof dan mudhof ilaihi. Bagaimana kalau kita gunakan uslub panggilan dengan menggunakan huruf nida ya, maka menjadi ya ukhta Hamidin, wahai saudarinya Hamid. Ya, jadi untuk mudhofnya harokannya berubah menjadi apa? Fathah. Contoh Abdullah, maka kita ketika memanggil Abdullah ya Abdallah. Jadi mudhofnya berubah menjadi harokatnya fathah. Sedangkan mudhof ilaihinya tetap
yaitu dengan majrur. Ya, dan asalnya dengan kasrah. Contoh misalkan Rasulullah, maka menjadi ya Rasulullah. Seperti itu. Abdurrahman jadi ya Abdarrahman. Ya, jadi untuk mudhofnya diharokati fathah. Jelas ya? Baik. Di sini misalkan kita baca untuk soal latihan yang ketujuh, kita baca bersama. Kalau setelahnya adalah nama orang atau mufrad tunggal, ya, maka dengan tanpa tanwin. Tapi apabila idhofah, maka mudhofnya kita baca fathah. Ya. Kita mulai ya Aliyu, ya Abbasu, ya Rajulu, ya Bintu, ya Syaikhu, ya Maryam, ya Abdallahi, ya Binta Khalidin, ya Sa'iqas Sayyarati, ya Umma Sa'din, ya Abdurrahman, ya Rabbal Ka'bah, ya Imam al-Masjidi, ya Ibna Abbas. Ya, di sini Abu Bakar berbeda ya, karena Abu Bakar, Abu termasuk asmaul khamsah ya, al asmaul khamsah, nama-nama yang 5, dan nama-nama yang 5 perubahannya bukan dari sisi harokat, tapi perubahannya dari sisi huruf. Yang asalnya wawu, abu menjadi alif, jadi aba. Maka ketika ada huruf nida sebelumnya, maka berubah menjadi ya Aba Bakrin, ya Aba Hurairah. Seperti itu. Perhatikan, untuk al-asmaul khamsah mengingatkan kembali, perubahannya adalah untuk rofa'nya dengan wawu ya, kayak Abu Bakrin. Ketika dia nasab maka dengan alif. Contohnya di situ ya Aba Bakrin. Kemudian kalau jar dengan ya, contohnya an Abi Bakrin. Seperti itu. Ya. Jelas ya di sini, mudah insyaallah taala. Baik, kita masuk ke soal latihan yang ke-8. Ya, perintahnya adalah ta'ammalil amthilata, perhatikanlah contoh-contoh berikut, tsumma ayyin, kemudian tentukanlah fi mayali jam'a muannatsis salimi wa bit akhirahu. Kemudian tentukanlah dari kata-kata berikut jamak muannats salim dan berikanlah tanda baca pada akhir katanya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk membaca contoh, kemudian suruh menentukan dari setiap kalimat mana yang termasuk jamak muannats salim. Ya, kemudian kita disuruh memberikan tanda baca pada akhir kata tersebut. Ya. Sekali lagi, jamak itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah jam'u mu'annas as-salim, kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian jamak taksir. Ya, jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang beraturan. Untuk isim yang mudzakkar tambahnya adalah wawu dan nun atau ya dan nun. Kita bahas nanti. Kemudian untuk jamak mu'annas salim adalah jamak yang beraturan dan dia untuk huruf tambahnya adalah alif dan ta. Ya. Sedangkan untuk jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Jadi berubah dari bentuk asalnya. Kalau tadi untuk jamak mudzakkar salim dan jamak mu'annas salim itu tidak berubah dari bentuk asalnya, hanya ditambahi huruf tambahan seperti wawu dan nun atau ya dan nun untuk jamak mudzakkar salim dan alif dan ta untuk jamak muannats salim. Perhatikan untuk lebih jelasnya. Contoh yang al-alif, ra'aitu sayyaratan. Aku melihat sebuah mobil. Nah, sayyaratan merupakan sebuah isim yang dia adalah isim muannats. Ya. Kemudian kita ubah, misalkan di situ sayyarah menjadi apa? Menjadi jamak muannats salim. Maka kata sayyarah tinggal ditambahi alif dan ta. Jadi ra'aitu sayyaratin. Ya. Berbedanya adalah ketika dia mufrad, harokatnya dengan fathah.
ketika dia jamak muannats salim harokatnya dengan kasroh. Ya, jadi untuk jamak muannats salim itu di rafa atau yurfa'u bid-dhammah, yaitu rafa'nya dengan dhammah, wa yunsabu bil kasroh, dan dinasab dengan kasroh. Ya, kita tahu bahwasanya objek itu nasab. Perhatikan, objek itu nasab. Tapi untuk jamak muannats salim nasabnya di sini bukan lagi dengan fathah, akan tapi apa, dengan kasroh. Ya, jelas ya, khusus. Ya, jadi untuk jamak muannats salim nasabnya dengan kasroh. Sedangkan wajud jaru bil kasroh. Ya, sedangkan jarnya dengan kasroh. Ya, jadi jamak muannats salim itu keadaan rafa'nya dengan dhammah. Rafa'nya dengan dhammah misalkan sayyaratun. Ya. Keadaan nasabnya dengan kasroh, begitu juga keadaan jarnya. Ya, kita tahu kalau yang nasab diantaranya adalah untuk maf'ul bih atau objek. Ya. Di sini maka tidak dibaca ra'aitu sayyaratan, tapi apa? Ra'aitu sayyaratin, karena jamak muannats salim tidak ada yang diharokati dengan fathah. Ya, jelas ya? Kemudian yang alba sa'alatil mudiratu talibata. Ibu kepala sekolah bertanya kepada siswi itu. Ya, maka ketika kita ubah kata at-talibah menjadi jamak menjadi sa'alatil mudiratu talibati. Ya. Dengan kasrah. Jadi nasabnya dengan kasrah. Ya. Jelas ya? Kemudian untuk contoh yang aljim, qara'tul majalata. Aku telah membaca majalah. Kita ubah menjadi jamak menjadi qara'tul majalati. Aku telah membaca majalah-majalah. Ya. Jelas ya, insyaallah. Silakan untuk latihan yang ke-8 ini, latihan soal 1 sampai dengan 12 ya, dikerjakan di tempat masing-masing, insyaallah akan Anda jadikan PR. Baik, mungkin itu dulu untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ada kurangnya Anda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.